Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kami dari kelompok 1 dari kelas UT 4A akan menjelaskan manfaat ekonomi sumber daya hutan, manfaat tangible dan manfaat intangible-nya. Adapun anggota kelompok ini terdiri dari 10 orang yang masing-masing akan menjelaskan bagian mereka yang telah disusun secara terorganisir dan terstruktur. Untuk lebih jelasnya terkait manfaat ekonomi sumber daya hutan, manfaat tangible dan intangible-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Definisi tangible dan intangible sumber daya hutan secara umum. Sumber daya hutan menghasilkan manfaat yang menyeluruh, baik manfaat tangible maupun manfaat intangible. Menurut penelitian dari Nur Fitriani dan Fitri tahun 2017, manfaat tangible merupakan manfaat yang dirasakan secara langsung. Sedangkan manfaat intangible yaitu manfaat yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Tangible sendiri memiliki arti terukur, baik itu dari manfaat yang diukur berdasarkan nilai-nilai yang ada. Sedangkan intangible yaitu memiliki arti tidak dapat terukur. Berdasarkan penelitian Mutmainah dan Tahnur tahun 2018, saat ini berbagai manfaat yang dihasilkan tersebut masih dinilai rendah dan belum diketahui sehingga menimbulkan terjadinya eksploitasi dari manfaat-manfaat sumber daya hutan yang telah dikenal secara berlebihan. Hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya pihak yang belum memahami konsep dan nilai dari berbagai sumber daya hutan secara komprehensif, khususnya untuk manfaat intangible yang tidak memiliki harga pasar. Jadi menurut Pramono 2021, manfaat tangible pohon itu adalah manfaat yang nyata atau terukur atau secara langsung dapat diperoleh berupa hasil hutan kayu. Hasil hutan non-kayu seperti rotan, bambu, damar, dan lain-lain. Menurut Fitri 2012, menambahkan manfaat pohon bagi manusia yang tidak langsung atau intangible, yaitu sesuatu yang bukan berbentuk material, merupakan keuntungan yang diperoleh dari alam non-ekstraksi, seperti keindahan landscape, kesejukan, atau penghasil O2 dan menyerap karbon. Sumber mata pencaharian, tempat tinggal hewan dan tumbuhan liar lebih jauh. Menurut Sri Suwarno 2014, menambahkan sebagai tempat terjadinya siklus hidrologi, mengurangi potensi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan membantu menstabilkan iklim dunia. Berdasarkan studi literatur akan manfaat tangible dan intangible pohon, kelompok 1 memutuskan untuk membahas manfaat tangible dan intangible dari pohon jenis kehutanan yang banyak diminati pasaran dan tentunya memiliki manfaat tangible dan intangible yang banyak untuk kehidupan manusia. Adapun dua jenis pohon yang akan dibahas adalah yang pertama pohon meranti dengan nama latin Sorea spp. Menurut Wahyu di tahun 2015, kayu meranti merupakan jenis kayu yang paling populer dan paling komersial, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Umumnya kayu ini digunakan sebagai bahan baku, pembuatan konstruksi bangunan, maupun bahan dasar furnitur. Dan pohon yang kedua adalah pohon jati dengan nama latin Gemelina arborea. Jati merupakan salah satu kayu keras terkuat dan paling tahan lama berdasarkan penelitian Basri tahun 2013, terutama saat terkena kondisi cuaca seperti hujan dan matahari. Ini disebabkan oleh kandungan minyak alami jati yang tinggi dan serat kayunya yang rapat. Lebih jauh akan manfaat tangible dan intangible-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Meranti atau Sorea spp adalah komoditas penting yang merupakan salah satu jenis tanaman komersil penghasil kayu utama di Indonesia. Dalam dunia perdagangan, kelompok meranti dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu kelompok meranti merah, meranti kuning, meranti putih, dan meranti kalau. Kayu meranti menjadi primadona dalam perdagangan kayu, sehingga kayu dari jenis meranti memiliki nilai perdagangan dan sangat terkenal. Kayu meranti merupakan salah satu jenis kayu yang paling banyak dipergunakan dalam kebutuhan manusia. Selain kayunya, kayu meranti menghasilkan buah yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Salah satunya buah tengkawang. Buah tengkawang dapat dipergunakan untuk pembuatan lilin,
bahan baku industri margarin, sabun, dan pembuatan coklat. Manfaat intangible dari meranti berdasarkan jurnal yang disusun oleh Kusartati et al. 2012, pohon meranti memiliki manfaat intangible diantaranya sebagai penyerap karbon yang baik. Selain menyerap karbon, keberadaan pohon seperti pohon meranti membantu menstabilkan iklim dan juga mencegah bencana alam seperti banjir dan longsor. Selain itu, salah satu bagian dari meranti, seperti daunnya, bernilai ekonomi tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian. Beberapa spesies Sorea menghasilkan tengkawang, yakni buah merantian yang besar dan berlemak yang dapat digunakan sebagai makanan ternak. Manfaat tangible dari kayu jati. Menurut penelitian dari Prenomo tahun 2007, jati atau dengan nama latin Tectona grandis merupakan salah satu tanaman yang memiliki kualitas yang sangat bagus dan bernilai ekonomi sangat tinggi. Kayu jati merupakan jenis kayu yang indah atau sering disebut dengan fancy wood, sehingga manfaat tangible umumnya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan perabotan seperti kursi, pintu, jendela, dan semacamnya. Kemudian variasi produk lainnya yang dapat dihasilkan dari kayu jati ini antara lain tempat tidur, lemari, mebel, papan, dan lain-lainnya. Kemudian berdasarkan penelitian yang sudah ada secara teknis, kayu jati memiliki kelas kuat 1 dan kelas kuat awet. Meskipun keras dan kuat, kayu ini mudah dipotong dan dikerjakan, sehingga suka dibuat atau banyak orang yang menggunakannya sebagai bahan untuk ukir-ukiran. Kemudian pola-pola lingkaran tahun pada kayu ini nampak jelas sehingga menghasilkan gambaran yang indah juga. Karena keindahannya dan kekuatannya, kayu jati banyak dimanfaatkan dalam industri perkayuan. Bahkan limbahnya saja masih dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan seperti jam dinding, tempat rokok, dan sebagainya. Mengenai manfaat intangible pohon jati. Setiap pohon yang ditanam tentunya memiliki manfaat, baik manfaat tangible maupun manfaat intangible, yang sesuai dengan pernyataan Kartikawati tahun 2014. Umumnya manfaat intangible dari suatu pohon yaitu manfaat yang tidak dapat diukur karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, yang sesuai dengan pernyataan Kartikawati tahun 2012. Berdasarkan jurnal, literatur, dan pustaka lainnya yang telah kami baca, manfaat intangible dari pohon jati yaitu sebagai pelindung, penyerap air, penahan tanah dari erosi, dan pencipta iklim mikro. Selain itu, tapak akar pohon jati juga dapat dijadikan sebagai habitat mikroorganisme. Berdasarkan pernyataan Ferawati tahun 2014, pohon jati jika ditanam di pinggir jalan dapat manfaatnya berupa sebagai pelindung jalan, menyerap karbon dioksida, dan memberikan nilai estetika serta kenyamanan bagi pengguna jalan yang tidak dapat dinilai. Apabila pohon jati tersebut ditanam di ruang terbuka hijau sebagai hutan kota, maka manfaatnya sebagai penjaga stabilitas iklim perkotaan dan iklim mikro. Selain itu, di bawah naungan pohon jati juga dapat dijadikan sebagai tempat bermain, dan kawasan pohon jati tersebut dapat dijadikan objek wisata dengan menjual nilai estetika serta menjual jasa lingkungan. Demikianlah video pemaparan manfaat tangible dan intangible dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.